Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior Indonesia. Saudara, hari ini saya akan sharing kepada Anda bagaimana tugas-tugas seorang manajer. Ya, banyak sekali permintaan atau email melalui saya mengenai bagaimana tugas seorang manajer yang benar. Ya, banyak sekali orang-orang yang baru lulus atau baru pengalaman 1 tahun, 2 tahun, tahu karena ada koneksi dia bisa mencapai posisi supervisor atau manajer dan lain sebagainya. Ini karena ada fenomena yang mana meskipun kita tidak bisa, tapi kalau ada jaringan atau dari orang dalam bisa memimpin sebuah perusahaan atau memimpin sebuah organisasi, dia bisa melakukan. Tetapi hasilnya biasanya tidak maksimal. Ya, untuk itu saya akan sharing kepada Anda tugas-tugas apa aja seorang manajer yang bisa berhasil dan bisa mempertanggungjawabkan jabatannya. Ya, nah tugas seorang manajer itu adalah yang pertama, kemampuan seseorang untuk merencanakan. Artinya apa? Dia harus bisa merencanakan apa yang dituju oleh perusahaan, apa yang ditargetkan oleh perusahaan. Dia harus tahu visi dan misi daripada perusahaan tersebut. Ya, harus bisa merencanakan. Setelah dia bisa merencanakan, barulah dia mengatur. Ya, mengatur untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Ya, dia harus bisa merencanakan, kemudian dia harus mengatur. Dan kalau sudah diatur dan dia bisa membuat time schedule-nya, baru dia melakukan tugas yang ketiga, yaitu dia harus mendelegasikan. Karena apa? Tidak akan bisa berhasil kalau seorang manajer melakukan tugasnya semua. Ya, dia tidak bisa mendelegasikan kepada bawahannya, dia tidak bisa mendelegasikan kepada middle manajemennya. Ya, dia harus turun tangan. Boleh, manajer harus turun tangan, itu memang. Tetapi dia harus turun tangan ke bawah itu harus dengan cara mengontrol, memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik, bukan dikerjakan sendiri. Ya, untuk itu yang ketiga tadi adalah harus bisa mendelegasikan. Setelah kita mendelegasikan, maka kita lakukan tugas manajer yang keempat, yaitu mengontrol. Ya, mengontrol apa yang sudah kita berikan tanggung jawab, kemudian kita pastikan ya apa dan bagaimana mereka atau bawahan kita melakukannya. Dan itu perlu kontrol. Dan kita sebagai manajer, kita harus bisa mengontrol itu. Tidak hanya percaya dengan laporan, kita harus kontrol sampai ke bawah. Kita sesuaikan dengan perencanaan yang sudah kita buat. Ya, setelah yang keempat mengontrol, kita harus melakukan yang kelima, yaitu pengawasan. Kita kontrol dan kita awasi. Ya, kita harus tahu tugas seorang manajer adalah mengawasi jalannya perusahaan, mengawasi jalannya rule yang sudah kita buat untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rule. Ya, yang keenam, setelah kita kontrol, setelah kita awasi, maka kita harus melakukan tugas yang keenam, yaitu mengevaluasi. Mengevaluasi itu ada 3 bulanan, ada 6 bulanan, ada 1 tahun. Kita memastikan bahwa apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita delegasikan kepada bawahan kita sesuai dengan target dan perencanaan yang telah kita buat. Ya, di mana kelemahannya, di mana kelebihannya, di mana kekurangannya. Ya, tujuan evaluasi bukan untuk menyalahkan bawahan, bukan untuk menyalahkan siapa saja, tetapi mengevaluasi di mana kekurangan dan di mana kelebihan. Ya, kalau ada kekurangan maka kita harus perbaiki. Kalau ada kelebihan maka terus ditingkatkan. Ya, setelah kita mengevaluasi, maka kita harus mengambil langkah, yaitu pengembangannya. Ya, pengembangan. Setelah kita evaluasi, kita tahu kelemahannya dan kita tahu kelebihannya, maka kita kembangkan untuk percepatan, untuk mempercepat tujuan kita mencapai target sebuah perusahaan. Ya. Dan yang ke-9,
kita harus memberikan empowerment kepada bawahan kita, sehingga apa? Kita lebih mudah mengembangkan, kita bisa melihat dari jarak jauh, dan kita bisa melihat dari out of the box-nya. Ya, artinya orang-orang yang di bawah kita harus berikan kepercayaan dan kekuatan untuk membuat sebuah keputusan. Tentu itu ada frame-frame-nya, ada level-levelnya, sehingga apa? Tidak membuat sebuah keputusan yang begitu besar atau di luar tanggung jawab kita. Ya, empowerment itu nomor yang paling penting untuk bisa mempercepat perkembangan target sebuah perusahaan. Ya, saudara, semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda dan Anda bisa melakukan. Semoga ini bisa menjadikan orang-orang bisa menjadi manajer yang handal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sukses bersama Dosen Senior Indonesia.